Salam sehat dan salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian. Semoga rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan dan kebaikan selalu ya. Oke, edisi momen kali ini membahas soal ya boleh dibilang semacam request ya dari seorang kawan saya mengenai isu peminggiran ilmu sosial humaniora. Asumsi saya mungkin itu berkaitan dengan yang rame-rame kemarin ya soal Pak Boni Triana yang mengkritik LPDP yang dianggap meminggirkan rumpun sosial humaniora. Sebetulnya ya, isu peminggiran ilmu sosial atau ilmu sosial yang dianggap sebagai ilmu kelas 2 itu memang sudah menjadi isu klasik. Saya sedikit cerita ya, waktu saya SMA di kelas MOPDB ya, semacam kelas MUS. Saat itu kakak pendamping bertanya di ruang kelas, siapa di sini yang minat ilmu sosial atau yang masuk IPS? Dan yang mengacungkan tangan cuma saya loh, dari kurang lebih ya mungkin sekitar 35 sampai 40 siswa. Bayangkan cuma saya yang saat itu memang meminati ilmu sosial. Jadi bukan karena saya tidak mampu di ilmu lainnya saat saat itu. Karena memang sejak awal, sejak saya SD, saya lebih tertarik ke ilmu sosial. Nah, sebelum saya menjawab singkat soal topik di atas, saya ingin cerita dulu ya kenapa saya minat ke ilmu ilmu sosial ya. Jadi, rekan-rekan sekalian, waktu saya kecil, saya hidup di satu desa di Indramayu. Saya menyaksikan orang-orang di kampung halaman saya itu sangat rajin kerja ya, sangat rajin kerja. Kadang-kadang kalau musim panen, dini hari atau bahkan sejak jam 11 atau tengah malam ya, sampai dini hari, mereka sudah pergi ke sawah loh, nyari ya berburuh lah. Berburuh, kalau kata orang Indramayu mah ngebod tuh. Jadi mereka nggak punya sawah, jadi mereka berburu nyari buat kebot itu ya. Nah, saya menyaksikan gitu betapa rajinnya, betapa bekerja kerasnya orang-orang di kampung halaman saya. Tapi saat itu saya mikir dan saya sering juga bertanya kepada ayah saya saat itu ya. Saya sering mikir saat itu, kenapa ya banyak orang yang bekerja keras, mau kerja keras, tapi tetap hidup miskin. Nah, saat itu ya sebagai anak kecil lah, saya sudah punya pikiran selintas di kepala saya. Wah, berarti orang miskin itu bukan karena malas. Saat itu saya sudah punya pikiran, karena kalau miskin itu karena malas, kenapa orang-orang di sini yang sangat bekerja keras tapi tetap miskin, rumahnya tetap ya mohon mohon maaf ya ya bisa dibilang kurang layak gitu. Bahkan saya sendiri ya menyaksikan gitu bagaimana kedua orang tua saya yang dulu sangat kerja keras gitu. Ibu saya tiap hari jualan segala macam. Tapi rumah saya pas kecil itu ya kayak gubuk gitu. Ya di situlah saya sering merasa janggal gitu ya melihat fenomena sosial yang berlangsung di kampung halaman saya itu. Saya pernah menulis ya soal itu, soal kemiskinan dan minat atas ilmu sosial. Nanti teman-teman cek di kumparannya. Nah, singkat cerita ya teman-teman, saya mulai masuk SD, saya mulai belajar segala macam ya sekitar kelas 3 sampai 4 SD, ya saya semakin kukuh bahwa minat saya memang di IPS. Salah satu alasannya karena di rumpun ilmu sosial humaniora lah jawaban mengapa ada kemiskinan bisa dijawab. Nah, pertanyaan saya nih ya, rekan-rekan sekalian, apakah sekarang kemiskinan sudah tidak ada? Jelas, kemiskinan masih menjadi penyakit akut di dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Nah, kemiskinan juga ya bisa dipecahkan ya. Paling utamanya adalah melalui rancangan-rancangan yang dirumuskan oleh para ahli ilmuwan, para ahli atau ilmuwan sosial. Nah, berkaca dari situ aja kita akan paham betapa pentingnya ilmu sosial ini ya, meskipun jelas
dalam prosesnya ya memerlukan kerjasama dengan bidang keilmuan lain. Itu ya poin pertamanya saya ya. Nah, poin keduanya nih rekan-rekan sekalian, kita harus selalu ingat loh ya. Kita harus selalu ingat bahwa ya selama ini berbagai macam kebijakan pembangunan di negara ini ya, sedikit atau banyaknya ya, ada andil kesalahan dari para ya mohon maaf ya, semacam perumus atau perancang kebijakan yang menyebabkan pembangunan di negara ini secara umumnya ya bisa dibilang kurang memuaskan bila kita berkaca pada bagaimana potensi yang begitu besar yang dimiliki oleh negara ini. Dan bukankah yang masalah studi pembangunan itu adalah suatu kajian wilayah interdisipliner atau multidisiplin yang di dalamnya peran ilmu ekonomi sangat penting, sosiologi sangat penting, ilmu politik sangat penting, dan itu bukankah masih menjadi PR besar bagi kita? Itu ya. Yang ketiganya nih ya, memang ya untuk menjadi sebuah negara yang memiliki daya saing tinggi, sekali lagi ya, untuk menjadi negara yang memiliki daya saing tinggi, kita memerlukan bagaimana struktur perekonomian kita yang digerakkan oleh industrialisasi atau oleh industri ya, oleh sektor industri. Dan salah satunya memang kita memerlukan yang namanya industri padat modal. Nah, industri padat modal ini ya, rekan-rekan sekalian, tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya kualitas manusia yang mumpuni. Salah satunya ya kita sangat memerlukan para ahli saintek yang sangat handal. Nah, jadi memang betul untuk menjadi negara maju kita sangat memerlukan ahli saintek ya. Salah satunya untuk menjalankan industri padat modal tadi. Ya, satu. Jadi saya tidak memungkiri pentingnya ilmu saintek ya, orang sekalian. Bahkan bagi saya ya, terlalu naif kalau kita mengabaikan atau menafikan betapa besarnya sumbangsih saintek di dalam kehidupan kita ya. Itu ya. Nah, tapi ya rekan-rekan sekalian, nah, untuk merencanakan bagaimana misalnya posisi eh, industri padat modal misalnya. Itu kan memerlukan rancangan-rancangan dari para ahli perencanaan pembangunan juga. Salah satunya ya melalui para ahli ekonomi itu. Ya, singkat cerita ya, singkat singkat kata ya, kita ya memerlukan semacam rencana atau sebuah perencanaan pembangunan yang solid, yang matang dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada ahli ilmu sosial. Nah, tidak mungkin bisa terjadi tanpa ada seorang ekonom yang handal. Tidak mungkin bisa berlangsung secara bagus, secara komprehensif tanpa kehadiran sosiologi atau misalnya antropolog, ahli ilmu budaya. Nah, gitu ya. Apalagi ya, ingat ya kita masih ada masalah ketimpangan Jawa, luar Jawa. Bukankah itu sekali lagi memerlukan ahli perencanaan pembangunan, ahli ekonomi regional dan segala macam yang handal. Dan mohon maaf saja ya, ya kita ya boleh dibilang kita ya masih kekurangan dan bahkan masih sangat kurang, mohon maaf ya, ilmu sosial yang mempunyai pemikiran canggih, kritis dan seterusnya. Bagi saya ya mohon maaf sekali lagi tanpa bermaksud menyinggung, kita ya masih kurang dan kita masih sangat perlu banyak lagi ahli ilmu sosial yang canggih.
Ingat tuh ya, sekali lagi masalah ketimpangan antar daerah, masalah kemiskinan, segala macem, masalah pembangunan, masalah birokrasi, masalah koordinasi pemerintahan yang buruk, itu masih menjadi masalah klasik loh di dalam problem kemasyarakatan dan bernegara kita ya. Masalah korupsi segala macam. Hal itu kan ya memerlukan sekali lagi ya diagnosis-diagnosis dari para ahli ilmuwan sosial. Selama masalah-masalah tadi nggak teratasi, kita ya tidak mungkin bisa menjadi negara maju, makmur, adil, dan seterusnya. Nah, tapi ya disclaimer lagi nih ya, ketika saya bilang bahwa rumpun ilmu sosial sangat penting, bukan berarti saya menganggap rumpun ilmu lain tidak penting, ya. Cuma konteks saya yang di sini yang dibahas adalah peminggiran ilmu sosial. Ya saya sekali lagi mengakui ya setiap keilmuan itu pasti memiliki manfaatnya masing-masing gitu. Dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah ya menjalin kerjasama di antara lintas keilmuan. Nah, pemerintah ya harus punya kepekaan soal 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 itu juga ya. Nah, dan kita perlu ingat juga kan yang namanya apa namanya misalnya kita perlu misalnya industri padat modal ya. Tapi bukankah yang membuat kebijakan itu adalah aktor politik pemerintah dan bukankah dalam soal soal itu kita misalnya ya memerlukan juga pembisik kebijakan publik atau orang yang ahli dalam soal kebijakan publik misalnya. Itu contoh-contoh gampang dan simple sebetulnya ya. Nah, poin terakhir saya nih ya, rekan-rekan sekalian, saya ingin cerita ya untuk menunjukkan gitu betapa pentingnya peran sosial humaniora di dalam sejarah negara ini. Ya. Para pendiri bangsa kita, para tokoh pemuda di era pergerakan nah, yang bisa membuat negara ini berdiri ya, menjadikan literatur-literatur filsafat dan atau ilmu sosial humaniora umumnya ya, ekonomi politik, sejarah revolusi dunia, teori-teori revolusioner, sebagai senjata mereka untuk menikam yang namanya kolonialisme Belanda. Bahkan ketika para pendiri bangsa itu apa namanya berunding untuk membicarakan kelak kalau Indonesia merdeka apa yang dengan apa negara ini bangsa ini akan diisi ya ya mereka yang menggunakan literatur filsafat ketatanegaraan sejarah dan seterusnya. Nah, jadi senjata mereka untuk menikam kolonialisme, kemudian apa namanya, bagaimana mereka memiliki ide untuk mengisi kemerdekaan, ya dengan literatur-literatur filsafat maupun ilmu-ilmu sosial atau ilmu sosial humaniora. Jadi ya sangat penting. Saya ambil contoh lain misalnya, ketika ada yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi dulu itu ya, rekan-rekan sebelumnya, sebelum kita memasuki ya era pergerakan nasional ya, perjuangan untuk menikam penjajah Belanda, untuk melawan kolonialisme, sifatnya itu lebih kedaerahan. Misalnya ya apa namanya Sumatera ya Sumatera, misalnya Jawa ya Jawa. Saya jelasnya dengan bahasa yang sangat simpel ya, gitu ya. Tapi saat mereka sudah punya kesadaran politik modern, nah, artinya apa? Kesadaran-kesadaran kedaerahan tadi, kesadaran-kesadaran eh, primordial tadi terlampaui untuk kemudian membentuk kesadaran politik modern yang bisa menyatukan berbagai macam daerah tadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi atau kenapa pergerakan nasional itu di kemudian hari semakin menguat? Artinya apa? Perjuangan itu tidak lagi bersifat kedaerahan, tapi memiliki saling koneksi antar daerah untuk mewujudkan Indonesia merdeka ya. Jadi sekali lagi kesadaran kedaerahan itu terlampaui untuk membentuk suatu kesadaran bangsa modern yang bernama Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Selain karena apa namanya dialog mereka dengan realitas empiris ya, betapa
kejamnya kolonialisme dan seterusnya ya, yang banyak menyengsarakan rakyat, ya. Kesadaran kebangsaan modern juga atau kesadaran politik modern atau yang disebut Indonesia tadi bisa terbentuk karena para pendiri bangsa membaca literatur filsafat atau literatur teori-teori politik. Para pendiri bangsa misalnya atau para tokoh pemuda jelas membaca yang namanya Ernest Renan yang menulis apa itu bangsa misalnya. Sorry ya saya nggak bisa melafalkan dalam bahasa Prancis ya kata Ernest Renan itu. Dia seorang filsuf dan sejarawan. Para pendiri bangsa itu membaca literatur mengenai nasionalisme tadi sehingga menginspirasi mereka untuk ya kita itu bakal jadi lebih kuat loh kalau kita mau bersatu, kalau kita mau memikirkan semangat primordial, memikirkan semangat kedaerahan. Para pemuda yang bersumpah di Sumpah Pemuda itu membaca Ernest Renan, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, negara bangsa ini ya bisa terbentuk ada andil yang sangat besar dari rumpun keilmuan sosial humaniora. Soekarno misalnya, walaupun dia kuliahnya bukan di sosma, tapi Soekarno sejak masih bocah sudah tertarik terhadap politik, ekonomi, filsafat. Sejak dia masih belajar di Cokro Aminoto juga Soekarno udah tertarik. Dan karya-karya Soekarno jelas soal sejarah ekonomi politik dan seterusnya. Dan Soekarno itu kan pembaca yang sangat tekun kan. Dia membaca Marxisme, dia membaca sejarah revolusi dunia. Itu ya, gampangnya ya. Jadi ya sekali lagi ya bagi saya isu pemikiran ilmu sosial seharusnya atau pemikiran ilmu sosial atau ilmu sosial dijadikan semacam ilmu kelas 2 itu sangat tidak relevan jika kita ingin menjadi negara bangsa yang adil, makmur, sejahtera dan seterusnya ya. Kita masih banyak PR loh. Masyarakat kita itu masih banyak masalah yang perlu didiagnosis secara tepat oleh para ilmuwan sosial. Cukup sekian dari saya. Oh iya, terakhirnya saya ngomong kayak gini ngalir aja, nggak ada persiapan khusus, nggak ada apa. Saya ngomong yang ada di kepala saya aja. Ya tentu aja sebagai seorang pembelajar berbasiskan pada literatur yang pernah saya baca. Jadi ya saya nggak nyiapin naskah, nggak nyiapin apa ini, dan saya cuma sekali ambil lah, nggak ada diedit dulu, nggak ada potong-potongan, nggak ada apa namanya tag ulang segala macam ya. Terima kasih. Semoga rekan-rekan sekalian sehat selalu. Wassalam.